para pemirsa Sianto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, channel yang sengaja didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai next practice di era digital virtual bersama narasumber kita, Saudara Dr. Bambang Rianto, STMT. Beliau adalah Rektor Universitas Siber Muhammadiyah. Dan apa yang akan kita bicarakan? Yang akan kita bicarakan adalah next practice. Jadi ini merupakan follow up dari best practice yang dimiliki oleh siapapun, individu, kelompok maupun organisasi. Dan tentu saja saya minta Anda semua mendukung kami untuk melakukan amar ma'ruf media sosial dengan cara klik subscribe supaya channel ini memiliki power di dalam sistem YouTube sehingga bisa menjadikan akses yang mudah bagi para mahasiswa, siswa, dan orang tua. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ya, Bro? ya, Alhamdulillah kita ketemu di episode 5 ini Mas, dan temanya masih next practice. Apa yang Masih. next practice berikutnya sebagai kelanjutan dari episode 4 kemarin Mas? Terima kasih, Prof. Jadi kita masih terus berdiskusi tentang pergeseran ya, mestinya yang dilakukan oleh lembaga, individu bahkan ya, dan kelompok dari melakukan sesuatu as usual ya, bisnis Ya, as ya, usual, eh, kemudian mencari ya hal-hal baru yang kemudian bisa membawa kita untuk melompat dan itu memungkinkan di era teknologi ini. Jadi kita masih diskusi tentang shifting from the best practice to the next practice. Jadi karena paradigmanya sangat berbeda, maka perubahan-perubahan yang terjadi saat ini memang sangat fundamental ya, sangat bahkan sangat bisa dikatakan ekstrim. ya. Kalau kita tetap bersikukuh dengan cara-cara yang didasari oleh paradigma lama, jadi bukan teknisnya saja, tapi paradigmanya juga memang sudah berbeda. Kalau kita masih melakukan sesuatu dengan paradigma lama, maka tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang hadir saat ini. Oke. Nah, jadi di dalam next practice ini kalau saya amati ini pendapat pribadi kita memerlukan upaya untuk terus berinovasi, Bro. Ya, oke. Jadi perlu kreativitas, inovasi, kadang-kadang memang out of the box ya, anti mainstream. Uh, itu perlu dilakukan sehingga kalau di dalam persaingan itu dikenal strategi red ocean, Ya, ya. laut merah gitu, berhadap-hadapan, head to head, melakukan sesuatu yang sama, tetapi baik bagus-bagusan gitu ya, yang menang yang bagus. Hmm. Di cara baru ini sangat disarankan, sangat saya berpendapat bahwa mungkin blue ocean strategi lebih cocok. Jadi Ya, ya. Enggak, Mas. strategi Kalau menyela ya, Y, saya kira yang menang tidak bagus saja. Yang menang saya kira yang bagus dan adaptif saya kira. Yang ya, ke depan. Kalau tidak adaptif, seberapa bagus pun seperti yang kita bicarakan dulu. Seperti misalnya saja teknologi IT, smartphone, itu toh bangkrut juga karena tidak adaptif. Betul nggak saya kira? Y. Jadi itulah tadi persaingan di dalam best practice itu kan bagus-bagusan, Prof. Head to Ya. head. Hmm. Nah, ketika Oke. kita sudah menyampaikan yang adaptif, berarti itu sudah bergeser ke next practice, Prof. Oke. Ya, 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 Jadi, ya. jadi kalau kemarin itu ya, Nyun Sewu ya, misalnya perguruan tinggi, semuanya melakukan hal yang sama, Prof. Hmm. Nah, kalau halnya sama, kemudian apa bedanya satu dengan yang lainnya? Apa preferensi mahasiswa untuk memilih dan sebagainya? Nah, Ya.
Sehingga kalau seperti itu memang ya pasti yang lebih besar duluan biasanya yang kemudian bisa bertahan. Tetapi dunia ini sudah berubah tadi, Prof. Jadi Oke, itu ya. kadang sudah tidak bisa lagi digunakan. Maka kita mengusulkan kita memilih strategi yang Blue Ocean Strategy. Oke. Jadi strategi langit biru ini tadi ditopang dengan uh, kreativitas dan inovasi. Apa Mas? Kok disebut strategi langit biru itu logikanya apa? Jadi kalau strategi apa namanya Red Ocean ya, laut merah itu strategi yang berdarah-darah, Prof. Oh, oke, Head ya. to head gitu. Jadi saling mematikan ya, saling Oke, menghancurkan gitu ya, seperti perang lah. oke, ya. Tapi kalau Blue Ocean ini beda, Prof. Oh, Dia mencari sesuatu yang malah orang lain belum lakukan. Dia berinovasi sehingga tidak berhadapan-hadapan, Prof. ya, oke, ya, ya, ya. Tetapi mengambil peluang untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh uh, lembaga atau mungkin organisasi yang lain, Prof. Oh, jadi kita anulah dalam bahasa Jawanya nyelingker, mencari tempat yang di mana orang belum hadir di situ kita Betul, Prof. itu. Ya, Leres sekali itu. Jadi itu kan menjadi menarik, Prof. Jadi dan itu malah menjadi peluang bagi yang belum besar, yang hmm. kemudian di era teknologi itu bisa memungkinkan dalam waktu yang cepat melompat, bahkan bisa melampaui yang sudah Ya sudah sudah raksasa mapan. ya, Prof. Ya, Itu memungkinkan sekarang. Saya mungkin bisa cerita, apakah saya lupa apakah saya pernah ceritakan di forum ini. Eh, Saat ini itu menjadi memungkinkan, Prof. Bisa dibayangkan misalnya perguruan tinggi atau organisasi A yang sudah sangat besar, kemudian ya, baru B baru muncul, tetapi aktivitas di dalam media sosial lebih lebih dominan B, maka bahkan orang mungkin tidak memahami bahwa A ini sudah puluhan tahun, yang B baru saja karena ya. aktivitasnya yang intens. Hmm. Saya pernah mencari maskot untuk Timnas waktu itu, Prof. Ya, ya. Ilmiah Mahasiswa Nasional. Saya berpikir, buat maskot saya googling. Saya mendapatkan sebuah, selalu setiap saya googling, saya diarahkan ke satu alamat, Prof. Oke. Dan itu di Jakarta, di Duren Sawit. Hmm. Saya berpikir itu perusahaannya besar lah. Karena dia setiap kali saya googling, mesti ke situ Iya, diarahkannya. iya. Saya datangi, Prof. Ternyata anu ya, hanya ruko aja. Jangankan ruko, Prof. Untuk masuk saja kita harus lewat emperan musola begitu, Prof. Yang jalannya nggak ada satu meteran lah. Ya, 1 meter lebih sedikit, 1/4 meter mungkin. Jadi kita kan tidak membayangkan, kalau saya tidak datang kan saya tidak tahu, Prof. ya Dan betul. ruangnya itu hanya kira-kira 3x4, Oke. kamar lebih besar sedikit begitu. Ya, dan tidak ada interior desain yang baik kecuali laptop dan beberapa Betul, Prof. komputer ya. Nah, betul, Prof. Sehingga ini kesempatan sebenarnya ya bagi siapapun, bagi yang bahkan startup ya, yang baru memulai, itu malah ini peluang besar dan murah ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan persepsi ya, atau mengembangkan brand dari usaha atau dari apapun yang kita sedang rintis itu untuk mudah dikenal masyarakat secara luas, sehingga dan berkesan profesional gitu, Prof. Itu Ya, menjadi lebih mudah untuk seperti itu. Di samping memang secara internal kita perlu terus memperbaiki kualitas kita, tetapi untuk mengkomunikasikan itu menjadi penting. Nah, itu yang pertama yang mungkin ingin kami sampaikan di pengantar ini, Prof. oke. Nah, jadi ada banyak hal yang cukup kreatif, Prof. Misalnya ini saya mohon izin saya share screen ya, Prof. Ya, oke, silakan.
Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik, Prof. Oh, mohon maaf. Jadi ini ada sebuah perusahaan, Prof. Sudah Ya, bisa dibersani ya, Prof? ya bisa. Perusahaan ini mengcopy bumi, Prof. Oh ya, Mendevelop sebuah sebenarnya aplikasi saja sebenarnya, tetapi uh, dia mengkapling-kapling bumi, Prof. oke. Saya mungkin bisa lihat. Nah, ini Jogja, Prof. Saya Oh, mungkin bisa bisa perbesar. Yang ungu ini Tugu, Prof. oh ya, ya oke. Dari atas nih, Prof. Eh, Nah, ini kita bisa lihat ini sudah ada kapling-kapling ini, Prof. oh, Ini kapling-kapling ini sudah dimiliki orang, Prof. oh ya, Jadi perusahaan itu jual, kemudian ada yang beli. Ini yang beli. Yang saya yang ungu ini yang beli ini. oke. Kalau yang di sini ini yang beli ini. Ini yang punya Rahmat. Ini dan seterusnya. Ini kalau saya mati, Jalan Mangkubumi sampai saya yakin Malioboro sudah terbeli semua, Prof. Oh ya. Loh, Itu ini untuk dalam, apa gitu ya? Mas, terbeli dalam arti fisik. Beli pakai Bitcoin, Prof. Oh, Bitcoin. Ya. Jadi Oh, ini adalah lahan virtual. oh ya, 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 ya. Oh gitu, tuh, tuh. Yang orang mengatakan dengan kata lain metaverse segala macam itu. Ya, jadi bisa saja ketika kita punya lahan di sini, kita membangun gedung dan seterusnya Ah, virtual. Kemudian mau untuk apa silahkan. Jadi misalnya kita di gedung itu membuat apa misalnya mall. mhm. Kemudian orang akan hadir ke situ di mall kita. Ah, Jadi seperti kita punya aset di dunia nyata, tapi ini virtual. Dan cara mengaksesnya menggunakan imersif teknologi, misalnya seperti itu, Bro. oh, Nah, saya itu iseng, Prof. Saya melihat beberapa lokasi di asetnya Muhammadiyah. Nah, ternyata ini mungkin saya ganti ke presentasi. Beberapa itu sudah dibeli orang juga, Prof. oh, Untung ini yang kantor pimpinan pusat Muhammadiyah ini belum dibeli orang. Jadi kami amankan, kami beli, Prof. Ini. oke. Mas, Jadi belinya itu bayarnya ke siapa? ke developernya ini, Prof. Oh, ke developer virtualnya itu. Iya. Jadi Wah, yang tadi Next Earth tadi. wah luar biasa itu. Jadi bisa berjualan virtual dan dibayar Ya, Bitcoin. Tetapi Bitcoin itu punya ya, value money ya. ya. Nah, ini kan menarik, Prof. Bayangkan ya, Prof ya. Saya cuma bayangkan begini. Jangankan ini Masjidil Haram itu sudah dibeli semua, Prof, sama entah siapa yang memiliki. Nah, bayangkan misalnya Masjidil Haram, Prof. Hmm. Kemudian ada yang beli. Sementara yang beli ini misalnya apa namanya? Memiliki niat tidak baik misalnya. Hmm. Kemudian membuat eh, di situ juga membangun eh, bangunan-bangunan termasuk Ka'bah, masjid-masjid di Masjidil Haram itu dia buat ya persis seperti itu. Kemudian dia membuka eh, Bar, bisa manasik juga bar. manasik haji, Prof misalnya. Jadi Ya, orang yang datang ke situ haji, gampangnya gitu misalnya. ya. Tetapi prosedurnya karena niatnya jelek ya asal aja dia buat prosedur. Hmm. Nah, anak-anak kita bisa jadi paham Masjidil Haram dari situ. Ya, 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 Maka ini kan bisa berbahaya, Prof. ya, betul. Hmm. Bisa berbahaya. Jadi ini menurut saya ini tantangan di masa yang akan datang di banyak aspek ya. Kemarin kan sempat alun-alun itu kan sudah terbeli juga. Ya. Kemudian alun-alun utara Jogja itu kan sudah dibeli orang. Kemudian ada wartawan yang tanya ke Pak Sekda, itu gimana konsekuensi hukumnya? Hmm. Ketika aktivitas virtual dengan aktivitas realnya mungkin dimiliki oleh orang yang berbeda,
asetnya. Iya, iya, Kemudian iya. ini Wah, kan menarik nantinya. ya sangat complicated ini. Complicated ya. Nah, saya bermu kemudian mengamankan beberapa aset ini. Ada kantor PP Muhammadiyah, Majelis Litbang ini, UAD, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa aset itu sudah dibeli. Misalnya UMY itu sudah ada yang punya, Bro. Oh, Dan yang punya ini juga dibeli orang lain. iya, dibeli sama orang. Ini Prof, ini UMY ini beberapa titik itu sudah dibeli, yang belum dibeli kemudian kami beli ini, Cybermu ini, Nah, Prof. Mas, pertanyaannya, orang yang mendevelop bumi secara virtual, katakan Jogja secara virtual, bisa nggak disaingi orang lain? Orang lain juga mendevelop. Bisa. Maka betul, Prof. Itu Prof, apa namanya? Teliti. Jadi ini kan developer saja, perusahaan saja. Oh, Tergantung nanti mana yang lebih populer dan lebih laku, Prof. ya, ya. Nanti perusahaan yang lain bisa membuat yang sama. Wah, jadi perang perang virtual nanti. Iya, nanti yang jualan gitu. Tapi saya nggak tahu di aspek apakah misalnya dia sudah mempatenkan dan seterusnya. Kalau sampai sedetail itu kita belum tahu. Sehingga kalau orang lain mau membuat lagi udah nggak bisa, misalnya seperti itu kan, kita Ya. nggak tahu, Prof. Tapi kan ini hal baru tadi yang bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya kan, Prof. Ya. Jadi ini menarik. Nah, ini kita juga pengen punya lahan dan nanti kita bangun kampus virtual kita di situ. Nah, tentang kampus virtual nanti akan secara khusus di seri-seri berikutnya. Jadi ini pancingan saja dulu, Prof. Ya, ya. Dengan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, ya, ya. Ini bagus untuk memicu Mas. Untuk memicu keingintahuan para netizen dan juga para mahasiswa dan juga orang tua masyarakat dan juga pengambil keputusan bahwa kita itu besok akan berhadapan dengan developer-developer di dunia virtual yang bisa menempati lahan kita tetapi aktivitasnya beda. Gitu kan, Mas? Ya. Ya. Ya, baiklah. Saya kira ini merupakan pemanasan, saudara-saudara. Jangan pernah tidak mengikuti video ini, karena video ini adalah video masa depan. Kalau Anda adalah memiliki visi jauh ke depan, salah satu tontonannya ya video yang seperti ini. Terima kasih, Mas, dan mudah-mudahan kita sehat, dan terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.